Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama, karakteristik penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dipengaruhi paradigma hipotetiko-deduktif, dimulai dengan teori dan hipotesis yang diuji. Tujuannya adalah mengukur data dengan analisis statistik pada sampel yang representatif. Kelebihannya adalah kompresi yang luas, kecepatan pengumpulan data, dan kemampuan menyederhanakan data menjadi angka untuk analisis. Yang kedua, ada variabel dependen dan independen. Variabel dependen dipengaruhi variabel lain, sementara independen mempengaruhi variabel dependen. Contohnya, dalam penelitian efektivitas bahan alam X pada bakteri penyebab penyakit tipus. Variabel dependen adalah daya hambat bakteri, sedangkan independen adalah konsentrasi bahan alam X. Variabel kontrol termasuk faktor lain yang mempengaruhi kinerja. Yang ketiga, ada sumber data primer dan sekunder. Data kuantitatif dapat dari primer langsung atau sekunder sebelumnya. Memerlukan waktu dan biaya lebih, sementara sekunder menggunakan data yang sudah ada. Pengambilan sampel acak penting dalam data primer, sementara data sekunder membantu konteks dan pembandingan. Keuntungan data sekunder adalah sumber daya yang luas, tetapi ada tantangan seperti kehilangan keterampilan dalam pengumpulan data primer dan ketidaksesuaian data. Yang selanjutnya B. Instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2010, instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Yang pertama, instrumen tes dan inventory. Tes dan inventory digunakan untuk pengambilan data penelitian kuantitatif karena instrumen tes untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bidang tertentu, seperti bakat, kemampuan, dan sebagainya. Sedangkan inventory untuk mengetahui karakteristik psikologi tertentu dari individu. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner sering menggunakan daftar periksa atau checklist dan skala penilaian. Perangkat ini membantu menyederhanakan dan mengukur perilaku dan sikap responden. Yang ketiga, wawancara. Merupakan situasi sosial antara dua orang di mana proses psikologis yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian. Yang keempat, teknik lembar observasi. Lembar observasi digunakan dalam pengambilan dan penelitian kuantitatif, haruslah disusun terlebih dahulu dan diuji coba, serta digunakan dalam pengambilan data yang berupa angka-angka. Yang kelima, skala peringkat. Rating adalah istilah yang diterapkan untuk menyatakan pendapat atau penilaian mengenai beberapa situasi, objek, atau karakter. Pendapat biasanya diekspresikan pada skala nilai, di mana teknik penilaian digunakan agar dapat dikuantifikasi. Yang keenam, instrumen dokumen. Dokumen digunakan dalam pengambilan data penelitian kuantitatif sebagai pengambilan data atau rekapan data yang terdiri dari data nilai yang berupa angka dan biasa diseleksi dengan menggunakan statistik. Pengembangan instrumen. A. Validitas. Menurut Soekardi tahun 2003, validitas yang berkaitan untuk siapa perlu diperhatikan, karena menyangkut dengan membangun gambaran atau deskripsi terhadap suatu grup normal. Derajat validitas hanya berlaku untuk suatu kelompok tertentu yang memang telah direncanakan pemakaiannya oleh si peneliti. Yang pertama ada validitas isi. Validitas isi ialah derajat di mana sebuah tes mengukur cakupan substansi yang ingin diukur. Untuk mendapatkan validitas isi, memerlukan dua aspek penting, yaitu aspek valid isi dan valid teknik samplingnya. Yang kedua ada validitas konstruk. Validitas konstruk merupakan derajat yang menunjukkan suatu tes mengukur sebuah konstruk, sementara atau hypothetical konstruk. Yang ketiga ada validitas konkuren. Validitas konkuren adalah derajat di mana skor dalam suatu tes dihubungkan dengan skor lain yang telah dibuat. Yang keempat ada validitas prediksi. Validitas prediksi adalah derajat yang menunjukkan suatu tes dapat memprediksi tentang bagaimana seorang melakukan suatu prospek tugas atau pekerjaan yang telah direncanakan. Baik, selanjutnya yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran adalah derajat kesukaran suatu butir soal yang dinyatakan dalam bentuk suatu bilangan. Soal disebut baik apabila soal tersebut tidak termasuk dalam kategori terlalu mudah atau terlalu sukar. Soal terlalu sukar akan membuat siswa menjadi putus asa dan patah semangat dikarenakan di luar kemampuannya, sedangkan soal terlalu mudah tidak dapat merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Tingkat kesukaran menyatakan sejauh mana soal tersebut mudah dan sulit bagi siswa. Semakin besar presentasi siswa menjawab soal dengan benar, maka semakin mudah soal. Sebaliknya, semakin kecil presentasi siswa menjawab soal dengan mudah, maka semakin sulit soal. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Diffusion index. Besarnya indeks kesukaran antara lain 0,00 sampai 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. Di dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P atau P besar, singkatan dari kata populasi. Dengan demikian, maka soal dengan P sama dengan 0,70 lebih mudah jika dibandingkan dengan P sama dengan 0,20. Sebaliknya, soal dengan P sama dengan 0,20 lebih besar daripada soal dengan P sama dengan 0,80. Rumus mencari Daya pembeda.
Daya pembeda adalah mengkaji suatu butir soal dari segi kesanggupan tes tersebut dalam membedakan siswa yang memiliki kategori kemampuan tingkat rendah dan kemampuan tingkat tinggi dalam prestasinya. Daya pembeda memiliki manfaat, yaitu untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya dan untuk mengetahui seberapa jauh masing-masing butir soal dapat membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan pendidik. Yang selanjutnya, reliabilitas, yaitu sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Ada 3 macam reliabilitas, yaitu yang pertama, reliabilitas tes retest adalah derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Tes retest menunjukkan variasi skor yang diperoleh dari penyelenggaraan satu tes yang dilakukan 2 kali atau lebih, sebagai akibat kesalahan pengukuran. Dengan melakukan tes retest tersebut, kita mengetahui sejauh mana konsistensi suatu tes mengukur dengan apa yang ingin diukur. Yang kedua, reliabilitas bentuk ekuivalensi, yaitu penyusunan 2 instrumen yang hampir sama, kemudian diuji cobakan pada sekelompok responden yang sama dengan mengerjakan 2 instrumen tersebut. Instrumen ekuivalen merupakan 2 instrumen yang memiliki karakter yang sama, seperti mengukur variabel yang sama, jumlah item yang sama, serta struktur dan tingkat kesulitan yang sama. Tetapi, butir-butir pertanyaan atau pernyataan berbeda. Yang ketiga, yaitu reliabilitas belah 2, yaitu mengukur konsistensi internal. Yang dimaksud dengan konsistensi internal ialah salah satu tipe reliabilitas yang didasarkan pada keajekan dalam setiap item tes evaluasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.